Dewan Pengurus Wilayah PKS Banten periode 2020 hingga 2025 yang berada di bawah kepemimpinan Bapak Gembong Rudiansa Sumedi harus menghadapi situasi dan tantangan yang cukup berat. Di tengah COVID-19 sedang melanda dunia termasuk Banten menjadi awal perjalanan kepengurusan PKS Banten kala itu. Konsolidasi pengurus yang harus dilakukan secara virtual, beberapa program kerja dilaksanakan secara hybrid di saat pertemuan dan pengumpulan massa dibatasi. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana target dari setiap program kerja tercapai dengan baik dan efektif. Berkat militansi dan loyalitas pengurus, kader dan simpatisan, semua program kerja mampu direalisasikan dengan baik. Pelayanan terhadap masyarakat terus berjalan. Pendidikan politik dalam upaya meningkatkan kapasitas pengurus dan kader tak pernah libur. Keterlibatan dalam isu-isu keumatan baik lokal, nasional, bahkan internasional tak pernah berhenti. Membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, unsur pemerintahan, para alim ulama, organisasi kemasyarakatan, serta stakeholder lainnya terjalin secara harmoni. Kepengurusan yang terus dibangun dengan semangat kebersamaan telah banyak menghadirkan program kerja yang menghasilkan banyak manfaat, baik bagi internal maupun eksternal, seperti peningkatan kapasitas bagi pengurus, pendidikan politik bagi kader dan pengurus, seminar dan workshop tentang isu sosial, kajian keagamaan, aksi kepedulian sosial, wawasan kebangsaan, ngaji budaya sebagai upaya mengenal seni budaya Banten dan Nusantara, peringatan Hari Keagamaan dan Nasional, kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Di penghujung periode kepengurusannya, PKS Banten kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan meraih 773.102 suara dan menempati posisi keempat pada Pilkada Banten tahun 2024. Dengan demikian, PKS Banten mampu menambah kursi legislatif pada tingkat DPRD Banten dari sebelumnya 11 kursi, kini menjadi 13 kursi. Kader PKS dalam posisinya sebagai wakil rakyat, selain terus dibekali dengan pendidikan politik yang matang, juga selalu ditekankan agar konsisten dalam melayani masyarakat. Bahkan hingga kini, fraksi PKS Banten adalah satu-satunya fraksi yang menghadirkan program Hari Aspirasi yang dilaksanakan pada hari Selasa setiap pekannya, dan kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum. Keberadaan anggota legislatif tentu menjadi ujung tombak bagi PKS, sebagai bagian yang paling penting memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai program yang dihadirkan, baik secara fisik maupun non-fisik, agar masyarakat merasakan manfaat secara langsung dengan hadirnya PKS sebagai partai politik yang mengusung spirit rahmatan lil alamin. Selain capaian kursi legislatif, PKS Banten juga mampu mengantarkan jagoannya duduk di kursi eksekutif, baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Pada Pilkada Banten lalu, dengan bangga PKS Banten mampu menempatkan Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati Natakusuma sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten. Pada Pilkada Kota Serang telah mengantarkan kemenangan Bapak Budi Rustandi dan Bapak Nur Agis Aulia. Di Pilkada Kabupaten Serang berhasil memenangkan Ibu Ratu Rahmatu Zakia dan Bapak Najib Hamas. Di Pilkada Kabupaten Pandeglang juga berhasil memenangkan Ibu Raden Dewi Setiani dan Bapak Iing Andri Supriyadi, dan pada Pilkada Kabupaten Tangerang mampu mengantarkan kemenangan Bapak Maisyal Rashid dan Ibu Intan Nurul Hikmah. Kini, harapan ke depan semakin cerah dengan spirit baru dan kepemimpinan baru Bapak Najib Hamas serta struktur kepengurusan yang solid. PKS Banten semakin kokoh dalam melayani, konsisten dalam mengabdi.